Nah, kita akan masuk ke contohnya. Di sini ada kertas kerja, di mana ini adalah neraca saldo. Ya, ini merupakan hasil dari buku besar, di mana kita memperhitungkan saldo awal ditambah dengan jurnal umum. Jadi hasil akhirnya sama seperti kalau kita belajar perusahaan dagang ataupun juga perusahaan jasa. Nah, jadi ini sudah ada neraca saldonya dan kita akan selesaikan kertas kerjanya. Perbedaan yang ada di perusahaan manufaktur itu ada satu tambahan kolom, yaitu mengenai harga pokok produksi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contohnya. Ini ada contoh jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita lihat ada jurnal penyesuaian, ya, ada 6 jurnal penyesuaian. Pada intinya di dalam perusahaan manufaktur ada lebih dari 6 jurnal. Jadi cara mencatatnya itu sama seperti kalian belajar perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Tetapi karena kita di sini menggunakan metode periodik atau metode fisik, akan ada tambahan jurnal mengenai persediaan. Di mana di sini jurnal persediaannya adalah menghapuskan persediaan bahan dan bahan awal, ya, lalu memunculkan saldo akhir. Jadi hapuskan saldo awal, munculkan saldo akhir. Kalau untuk A dan B ini mengenai bahan baku. Lalu untuk C dan D ini untuk barang dalam proses, dan untuk E dan F ini untuk barang jadi. Jadi intinya sama, hapuskan saldo awal, munculkan saldo akhir. Di sini muncul hapuskan saldo awal, ini munculkan saldo akhir, ini hapuskan saldo awal dan munculkan saldo akhir. Saldo awal ini merupakan data di neraca saldo awal tanggal 1 Januari atau awal periode. Sedangkan saldo akhir itu hasil perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember atau akhir periode. Nah, sekarang kita akan memasukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam kertas kerja. Kita lihat poin A. Tata caranya sama dengan dengan kertas kerja di perusahaan jasa maupun dagang. Pada intinya kita tinggal memasukkannya saja. Contohnya adalah jurnal yang A. Ikhtisar harga pokok produksi pada persediaan bahan baku. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ada ikhtisar beban pokok produksi. Jadi kita masukkan saja nilainya, posisinya harus sama-sama di debit. Nah, ini posisinya di debit, ya. Lalu persediaan bahan baku letaknya di kredit. Nah, berarti letakkan di sini, di kredit. Nah, tinggal kita cari persediaan bahan bakunya. Jadi, kita masukkan persediaan bahan bakunya 120.000. Nah, itu sudah kita catat yang jurnal yang A. Lalu jurnal yang B, persediaan bahan bakunya di debit. Jadi, kita masukkan di debit 20.000. Lalu di kreditnya ada ikhtisar harga pokok produksi. Kita masukkan 20.000. Lalu kita lanjutkan yang C. Yang C karena masih ikhtisar harga pokok produksi, ya. Ini intinya sama, harga pokok produksi atau beban pokok produksi. Jadi tinggal disamakan saja, ya. Karena harus konsisten. Jadi kalau kita awalnya menggunakan harga, di sini juga harus menggunakan harga. Di jurnal yang C 90.000. Berarti kita masukkan di posisi debit. Lalu posisi kreditnya ada persediaan barang dalam proses. Kita cari jurnal persediaan dalam proses, posisi kredit. Kita masukkan 90.000. Lalu sama konsepnya ikhtisar lagi di kredit dan juga di sini ada di debit. Nah, lalu yang E, ikhtisar laba rugi dimasukkan saja. Kalau akun ini tidak ada, bisa dibuat secara manual, ya. Biasanya kalau kita membuat neraca saldo, kita stop sampai sini. Lalu pada saat kertas kerja, boleh ditambahkan jika ada akun baru pada saat jurnal penyesuaian. Jadi ini kalau sudah dimasukkan semua, hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi dimasukkan satu persatu, ya. Nah, kembali lagi di luar jurnal penyesuaian ini masih ada jurnal-jurnal lain seperti tentang asuransi dibayar di muka atau
sesuatu yang dibayar di muka, atau yang pendapatan diterima di muka, ataupun jurnal-jurnal penyesuaian lainnya yang ada di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang. Nah, cara mencatatnya sama. Jika sudah di jurnal, silakan masukkan ke bagian penyesuaian. Dan ini bisa ditotalkan, ya. Totalnya harus sama. Neraca saldo debit sama kredit ditotalkan harus sama, penyesuaiannya juga debit sama kredit harus sama. Nah, sekarang kalau sudah kita masukkan ke penyesuaian, ini tidak kita gunakan lagi. Nah, kita langsung masuk ke neraca saldo penyesuaian. Nah, ini cara menghitungnya. Konsepnya sama di perusahaan jasa sama dagang. Neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah hasil tambah neraca saldo dengan penyesuaian. Kalau di sini debit dan di sini debit, berarti hasil di sini adalah ditambahkan. 1.200.000 ditambah berapa hasil yang di debit, jadinya hasilnya di debit. Kalau kredit, hasilnya ditambahkan dengan kredit, maka munculnya di kredit. Kalau dia berlawanan, debit ketemu kredit, berarti saling mengurangi. Konsepnya sama dengan perusahaan jasa dan dagang. Silakan dibuka lagi mengenai pelajaran jasa dan dagang mengenai kertas kerja. Jadi hasilnya ini akan sama, ya, karena tidak di penyesuaiannya kosong, tidak ada debit maupun kredit. Begitu juga dengan piutang. Nah, untuk persediaan bahan baku kita lihat di sini debit, di sini ada kredit. Debit sama kredit saling mengurangkan, berarti hasilnya 0, dan debitnya ada 20.000. Berarti hasil sisanya di sini akan muncul 20.000. Nah, berikutnya persediaan dalam proses, ya. Di sini ada debit 90.000, di sini ada debit, berarti sebenarnya menambahkan, tetapi penyesuaiannya di sini ada kredit. Berarti kredit ini sebagai pengurang. Karena debit ketemu kredit, dia akan berkurang. 90 dikurang 90, 0, tetapi di sini ada debitnya 50. Atau cara mudahnya, karena ini debit, tambahkan dengan sesama debit, lalu kurangkan jika ada kreditnya. Berarti di sini nilainya hasilnya adalah 50.000. Begitu juga dengan persediaan barang jadi. Dapatlah 5.000. Nah, di sini hasilnya sama karena penyesuaiannya tidak ada. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk bagian ini, karena akumulasi adalah posisi kredit, jadi kredit di sini tidak ada, berarti posisinya tetap di kredit. Begitu juga dengan sisanya, ya. Tetapi kalau di sini ada angkanya, sebagai contoh, ini hanya contoh saja. Nah, jika di sini ada angkanya, misalkan 10.000. Jika di sini kita masukkan 10.000, maka hasilnya di sini akan 160.000 karena di sini posisi kredit, lalu penyesuaiannya posisi kredit juga. Berarti kredit ditambahkan kredit, dapatlah kredit 160.000. Nah, kalau posisinya seperti ini, 10.000-nya, berarti kreditnya 150, di sini ada debit 10.000, berarti saling mengurangkan, ya. Posisinya tetap di kredit karena di sini lebih besar yang posisi kredit. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Lalu untuk ikhtisar harga pokok produksi, silakan disalin seperti biasa. Dituliskan seperti biasa, tidak perlu ditambah atau dikurangkan. Ya, khusus dengan ikhtisar. Jadi ikhtisar baik debit maupun kreditnya tetap dituliskan. Tetapi kalau untuk akun-akun lainnya, itu hanya di posisi salah satunya saja, entah debit, entah kredit, ya. Lalu di sini masuklah mengenai harga pokok produksi. Kalau harga pokok produksi, yang akan kita pertimbangkan adalah biaya produksi. Seluruh yang berhubungan dengan biaya produksi, yaitu biaya tentang bahan baku, tentang tenaga kerja langsung, dan juga tentang BOP lainnya. Maka dari itulah di sini kita dapat, ya, yang berhubungan dengan itu adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, lalu BOP lainnya terdiri dari ada tenaga kerja tidak langsung, bahan pembantu, dan ada BOP lainnya. Nah, yang ada di sini. Maka dari itulah
ini akan kita masukkan semua. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Posisinya tetap sama. Jadi intinya, kalau sudah neraca saldo setelah penyesuaian, tugasnya adalah memindahkan angka ini ke harga pokok produksi atau ke laba rugi atau ke neraca. Tidak ada perhitungan, hanya memindahkan saja. Kalau angkanya sudah ada di harga pokok produksi, berarti di bagian laba rugi maupun di neraca itu kosong, tidak ada isinya. Jadi hanya memindahkan ke salah satu tempat saja. Nah, di sini saya tekankan pembelian bahan baku. Bedakan dengan persediaan bahan baku. Karena kalau persediaan ini adalah aset. Kalau aset itu masuknya ke neraca. Tetapi kalau pembelian bahan baku itu nanti kita perhitungkan di harga pokok produksi. Nah, sekarang kita masuk lagi. Di sini ada ikhtisar harga pokok produksi. Sesuai namanya ya, ikhtisar harga pokok produksi akan masuk bagian harga pokok produksi. Jadi tinggal dimasukkan, dapatlah hasil yang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lihat bagian bawahnya, ini akan kita totalkan. Jadi setelah kita lihat hasil totalnya, jadinya seperti ini. Nah, di sini dia tidak akan balance antara debit sama kreditnya. Karena itulah kita akan mencari selisihnya. Karena selisihnya ini adalah harga pokok produksi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini debitnya ada 2.145.000. Sedangkan kalau kreditnya ada 70.000. Yang paling besar adalah 2.145.000. Jadi pada intinya ini angkanya harus sama. Berarti angka yang paling besar lah yang kita tempatkan. Jadi kita buat seperti ini. Nah, anggaplah di sini nilainya harus sama ya. Totalnya harus sama, baik debit maupun kredit. Nah, kalau bagian debitnya itu nilainya sudah sama, tetapi kreditnya agar menjadi 2.145.000 berarti harus kita tambahkan 2.075.000. Nah, inilah yang namanya harga pokok produksi. Nah, jadi selisihnya ini adalah harga pokok produksi. Nah, makanya ditulis di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke laporan laba ruginya. Yang masuk ke laba rugi itu yang berhubungan dengan penjualan dan juga dengan beban penjualan dan administrasi dan umum. Di sini kita lihat penjualan, di sini posisi kredit, berarti di sini pindah ke kredit juga. Nah, di sini ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu sudah masuk ke harga pokok produksi. Berarti tidak perlu lagi dibuat di laporan laba rugi ataupun di neraca. Berikutnya ada beban penjualan. Ya, ini beban penjualan. Ini akan masuk ke laporan laba rugi. Dan bagian ini adalah bagian beban administrasi dan umum. Akan masuk ke laporan laba rugi juga. Nah, berarti penjualan dan sampai dengan administrasi dan umum. Setelah kita masukkan, hasilnya jadi seperti ini. Dan kembali lagi akan kita tambahkan mengenai ikhtisar laba rugi. Sesuai namanya, ya, ikhtisar laba rugi berarti masuk ke bagian laba rugi. Lalu kalau sudah, akan kita totalkan bagian debit dan juga bagian kreditnya. Sehingga hasilnya jadinya seperti ini. Oh ya, sebelum kita totalkan ya, kita akan memindahkan dulu harga pokok produksinya karena itu akan masuk ke laporan laba rugi. Karena di sini posisi kredit, pada saat kita di sini kita jadikan di debit, maka hasilnya jadi seperti ini karena dia masuk dalam komponen laba rugi. Lalu kita totalkan seluruhnya bagian debit dan juga bagian kreditnya, sehingga didapatlah hasil. Kalau bagian debit hasilnya adalah 2.540.000, sedangkan kalau bagian kredit dapatlah 2.705.000. Dan kembali lagi ini tidak balance ya, atau tidak sama antara debit sama kredit. Nah, ini yang paling besar kita lihat adalah 2.705.
Maka dari itulah posisinya harus sama ya. Berarti yang paling besar 2.705.000. Di sini 2.705.000, di sini juga harus 2.705.000. Berarti yang paling besar itu tetap ya, tetapi yang bagian debitnya itu masih kurang. Berarti harus kita tambahkan senilai 165.000 agar hasilnya menjadi 2.705.000. Nah, inilah yang namanya laba rugi. Nah, sekarang kita lihat apakah ini laba atau rugi. Kita lihat dari posisi yang ada di sini. Apakah posisinya debit atau posisinya kredit. Nah, kalau posisinya seperti ini, berarti ini laba. Logikanya agar lebih mudah menghafal, kita lihat posisi kredit ini isinya adalah penjualan. Sedangkan kalau posisi debitnya itu adalah beban. Kalau penjualannya 2 jutaan, sedangkan bebannya hanya ratusan, berarti kan kita mengalami laba. Karena penjualan kita lebih tinggi dibandingkan bebannya. Maka dari itulah, kalau posisinya seperti ini, nah jadi penjualannya 2.700.000, bebannya hanya ratusan ribu. Berarti ini selisihnya, ini merupakan laba. Karena lebih besarlah penjualan daripada beban-bebannya. Berarti di sini akan kita tulis laba, bukan rugi. Tetapi kalau posisi selisihnya ada di kredit, ya berarti di sini akan kita tulis rugi. Jadi kita tidak boleh menulis laba atau rugi. Kita hanya bisa memilih salah satu, laba atau harus diisi dengan rugi. Sekarang kita masuk ke bagian neraca. Yang masuk ke bagian neraca itu adalah aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Kas itu masuk ke neraca ya. Nah, kita lihat aset. Aset itu ada kas, piutang, persediaan, ada yang dibayar di muka, ini aset lancar. Aset tetapnya ada tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, kendaraan, akumulasi lagi. Jadi ini semuanya akan kita masukkan ke neraca. Dan di sini ditekankan posisinya harus sama ya. Kita mengisi harga pokok produksi, laba rugi maupun neraca itu patokannya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Anggap saja bagian ini tidak perlu kita lihat lagi, kita abaikan saja. Patokan kita melihat ke neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya ada kewajiban. Kewajiban ini terdiri dari ada utang usaha, ada utang wesel kalau pada contoh ini. Berarti ini kita masukkan di neraca. Lalu untuk ekuitasnya ada modal. Berarti modal ini kita masukkan juga ke neraca. Jadi kalau kita rangkum kembali, harga pokok produksi itu isinya adalah yang berhubungan dengan biaya produksi, yaitu ada pembelian bahan baku, ada juga tenaga kerja langsung, dan BOP, di mana BOP atau biaya overhead pabrik terdiri dari bahan pembantu dan tenaga kerja tidak langsung beserta BOP lainnya, yaitu yang berurusan dengan pabrik. Lalu kalau laporan laba rugi isinya adalah penjualan dan juga beban penjualan dan administrasi dan umum. Nah, bagaimana kalau ada retur, potongan dan lain sebagainya? Tinggal disesuaikan. Kalau retur, potongan dan juga ongkos kirim penjualan itu akan masuk ke laporan laba rugi. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan pembelian bahan baku, yaitu ada retur, ada potongan dan juga ada ongkos kirim pembelian, itu masuknya ke harga pokok produksi. Nah, kalau sudah di neracanya sama, kita totalkan. Nah, letaknya di sini, bagian atasnya kosong ya. Kita totalkan, dapatlah debitnya 3.321.000, sedangkan kreditnya 3.156.000. Kembali lagi ini hasilnya harus sama. Nah, caranya kita harus menambahkan hasil laba ini. Yang namanya laba itu akan meningkatkan ekuitasnya. Berarti kalau laba letakkanlah di posisi kredit, atau mudahnya kalau di sini debit berarti di sini letakkan sebagai kredit. Maka dapatlah 165.000. Lalu kita tinggal totalkan 3.321 ditambah 0 berarti hasilnya tetap. Sedangkan bagian kreditnya 3.156 ditambah 165 berarti dapatlah 3.705.000.
321. Berarti di sini hasilnya harus sama. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau di sini debit, di sini harus posisinya kredit. Kalau di sini posisinya kredit atau rugi, berarti di sini posisinya juga debit. Jadi berlawanan ya. Untuk memindahkan ini berlawanan. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, harga pokok produksinya ini posisinya di sini, hasil menghitungnya ambil dari selisih lalu dipindahkan ke sini posisi debit. Jadi ini yang kita pindahkan. Nah, ini juga labanya kita pindahkan. Jadi ini adalah hasil pemindahannya. Dan kita sudah selesai untuk membuat kertas kerja. Setelah ini akan membuat laporan keuangannya, di mana laporan keuangan ini terdiri dari laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan neraca. Pada intinya, untuk membuat laporan-laporan tersebut, angka-angka di dalam inilah yang akan kita gunakan. Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih.